Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selama hidup di dunia selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang jangan mudah tersinggung. Yang kedua, jangan mudah marah. Yang ketiga, jangan mudah berpengaruh. Yang keempat, jangan lebay. Saudara-saudaraku semuanya, apa kabar pengkhianat? Rupanya orang yang berkata bahwa komunitas itu pengkhianat, orang ini kurang piknik. Pertama itu. Yang kedua, kebanyakan duit. Yang keempat, kurang pergaulan di luarnya, tapi pergaulannya kepada orang-orang politik. Politik itu sampai kapanpun juga di dalam benaknya pasti hanya memikirkan kemenangan. Tidak pernah ada di benaknya memikirkan kekalahan. Maka kalau orang sudah mempunyai sifat kayak gitu, pasti dalam pendapat mereka mementingkan dirinya sendiri. Tetapi saya juga pantas bertanya kepada yang dituduh pengkhianat. Apakah kalau sudah dituduh menjadi pengkhianat langsung menjadi seorang pengkhianat? Oh tidak. Justru kalian adalah orang-orang yang ikhlas berjuang, yang tidak berharap apapun, tidak berharap kekuasaan, tidak berharap kepada upeti-upeti, tidak berharap kepada apapun terkecuali kalian semua hanya mempunyai komunitas yang untuk berkumpul secara cepat. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang ini tentang tuduhan pengkhianat sudah direspon oleh ketuanya dan juga akan memberantas. Ini sepertinya kurang berbelajar hukum, sepertinya kurang belajar NKRI-nya, sepertinya kurang belajar dalam kebinekaannya, dan sudah barang tentu menjauh dari Pancasila. Mari kita tengok. Saudara, perkataan-perkataan yang mengakibatkan ketersinggungan terhadap kelompok, maka ini akan merugikan negara. Yang pertama, ketika terjadi bentrokan antar kelompok karena ketersinggungan, maka membuat negara tidak aman. Dan yang saya heran, yang mengatakan ini notabene adalah petugas negara yang ada di PPSHTPM. Kalau sudah seperti itu, maka dia juga tidak, maka dia termasuk
tidak menjaga keamanan negara. Saudara-saudaraku semuanya, kata-kata seperti pengkhianat ini adalah sangat tajam kalau kita kaji, kalau kita bisa berpikir sebab akibat dari perkataan itu. Bisa dibayangkan kelompok-kelompok yang mempunyai massa besar kemudian tersinggung karena perkataan, maka akan terjadi saling serang, saling bentrok, saling melukai, saling menyakiti. Kalau sudah seperti itu, maka negara tidak aman karena bentrokan itu. Jadi kita segala sesuatu itu menjadi seorang SH itu adalah harus bisa berpikir ke depannya. Bukan berpikir sesaat, bukan berpikir karena kepentingan, bukan berpikir karena kekuasaan. Kalau sudah berpikir tentang itu semua, maka hatinya pasti kotor. Kemudian diperkuat juga para buser-buser yang menjalankan metode pecel Madiun ini memang sangat luar biasa. Apapun kebenaran, kalau datang dari bukan kelompoknya, pasti salah. Apapun kesalahan, kalau datang dari kelompoknya, pasti dibenarkan. Luar biasa, luar biasa. Ini memang sangat luar biasa. Apalagi pendekar sakti pencipta jurus yang namanya jurus silat lidah, ya. Ada pendekar sakti menciptakan jurus namanya jurus pendekar silat lidah. Ketika dia berbicara salah, kemudian dikontrol orang, biasanya dia akan mencari alibi, mencari jawaban, mencari perlawanan dengan kebohongan-kebohongan yang baru. Inilah silat lidah, ini namanya pendekar jurus silat lidah. Karena memang mampunya di situ. Kalau suruh mengerjakan jurus, tidak bisa. Satu hal lagi, kelompok ini memang sangat suka menyebar foto-foto yang dia anggap tidak baik, padahal cebok saja masih belepotan itu. Kemudian mengedit video, memotong-motong video untuk menjadi bulian-bulian, bahkan perkataan-perkataan yang sangat tidak etis terhadap orang-orang timur yang notabene mengaku sebagai warga persaudaraan setia hati teratai. Nama-nama binatang, nama-nama sampai kelamin, baik perempuan maupun laki-laki disebut juga di media massa. Ini adalah hal yang sangat menjijikkan sebenarnya, tapi ya itulah mereka. Karena sang pendekar silat lidah pun dia tidak akan mengomentari ketika anak buahnya sedang mengatakan hal-hal seperti itu. Malah justru enjoy sepertinya begitu. Inilah sebenarnya orang-orang yang mementingkan dirinya dari dalam. Jadi kita sudah tahu semua, jadi nggak perlu. Kalau kita mau berdebat, apa yang diperdebatkan? Seperti anak kecil berdebat di media Facebook, media WA. Seperti anak kecil yang baru lahir. Yang pertama, apa untungnya berdebat ketika persoalan itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung? Emangnya bisa merubah keputusan Mahkamah Agung? Tidak.
Jadi saya sarankan juga kepada saudara-saudaraku yang di PSHT, ini tidak perlu menanggapi orang-orang PPSHTPM atau tidak perlu menanggapi pernyataan-pernyataan dari pendekar sakti jurus silat lidah ini. Tidak perlu. Karena apa? Nanti malah menjadikan perdebatan. Tapi kalau kalian itu diam, ketika mereka itu mengeluarkan statement dengan pancingan-pancingannya, maka dia akan berhentinya dengan sendiri. Katanya orang hidup itu suruh berjalan yang lurus. Artinya berjalan yang lurus itu jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal di dunia ini jalannya enggak lurus, ya silahkan saja. Karena memang jalan di dunia ini berkelok-kelok. Tapi saya berharap memilih kepada jalan yang lurus, karena lurus itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semua, bisa dibayangkan yang namanya hasil parloh saja dikhianati. Kemudian orang lain suruh mempercayai ketika pendekar sakti jurus silat lidah ini membuat BH. Katanya ada mandat dari Mas AS almarhum. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat di sisi Allah, tempat yang baik. Amin. Sejak kapan PLT itu mempunyai kuasa untuk memberikan mandat? Maka si pendekar sakti jurus silat lidah ini masih bersilat lidah sehingga membuai kepada para pengikut-pengikutnya. Silahkan terus menerus seperti itu, maka suatu saat nanti Allah akan menghentikan perjalananmu. Saudara-saudaraku semuanya, tentang bahasa khianat ini pun para bosser pecel Madiun ini dengan segala hiruk pikuknya untuk memutar balikkan agar kata-kata khianat ini seakan-akan akan sirna dengan sendirinya. Ingat, apa yang kau katakan sudah tercatat oleh malaikat. Jadi ketika kalian akan menghapus apapun, maka catatan malaikat tidak akan sirna. Catatan malaikat tidak akan hilang dari kata-kata itu. Ingat ya, semua bahwa hidup di dunia ini hanya sekedar. Dan mari kita semua yang dari PSHT ini konsentrasi sesuai dengan keputusan Rakernas. Membangun prestasi untuk negeri ini. Abaikan semuanya, abaikan seluruh pernyataan-pernyataan. Yang pernyataan itu hanya membuli, maka itu hentikan. Biarkan tukang bully hidup di makomnya, kemudian seorang pejuang hidup di makomnya. Kalau sudah kita bisa menempatkan diri kita letak di mana, maka kesuksesan dunia dan akhirat akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.